Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ruang lingkup, metode, dan pembagian filsafat. Anggota kelompok 2 yaitu yang pertama Yuniati, Adingarama Bulara, dan Ade Sukraini. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saudara kita yaitu Ade. Kepada Ade dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Sukraini dengan NIM 2100233 akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu ruang lingkup filsafat. Ruang lingkup filsafat merupakan segala sesuatu lapangan pemikiran manusia yang amat luas atau komprehensif. Segala sesuatu yang mungkin ada dan benar-benar ada, baik material konkret maupun material abstrak. Jadi, objek filsafat itu tidak terbatas. Ruang lingkup filsafat terbagi 3. Yang pertama ada ontologi, yang kedua epistemologis, dan ketiga aksiologi. Yang pertama ontologi. Ontologi ini menyelidiki sifat dasar dari yang nyata secara prinsipal dan cara-cara yang berbeda dari kategori logis yang berlainan serta dapat dikatakan ada. Seperti halnya dalam metafisika, suatu makna ganda terdapat dalam arti ontologi dewasa ini. Yang kedua, epistemologi merupakan suatu cabang filsafat sistematis yang membahas pengetahuan. Hampir semua filsuf berpendapat bahwa epistemologi merupakan penyelidikan filsafat terhadap pengetahuan, khususnya tentang kemungkinan, asal mula, keabsahan, batas-batas, jenis-jenis, sifat dasar pengetahuan, dan kebenaran. Hasil yang pasti ialah metafisika dan epistemologi saling tergantung secara logis. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani. Istilah ini terdiri dua gabungan customized struktur, yaitu aksios dan logos. Aksios berarti nilai, sedangkan logos bermakna ilmu atau teori. Jika diartikan keseluruhan makna, artinya teori tentang nilai. Aksiologi adalah teori nilai yang berhubungan dengan kegunaan dari pengetahuan yang didapatkan. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang berkaitan dengan etika, estetika, dan agama. Oke, selanjutnya materi kedua yaitu tentang metode filsafat. Yang pertama, positisme. Metode ini lebih menekankan pada aspek faktual pengetahuan. Maksudnya adalah kita mempelajari atau menyelidiki hanya berdasarkan fakta dan berdasarkan data yang nyata, dan sesuatu yang masih tidak jelas dikesampingkan, seperti ilmu gaib dan metafisik. Metode positivisme ini adalah metode yang menekankan pada suatu aspek faktual pengetahuan. Jadi segala sesuatunya dibuktikan melalui 3 cara, yaitu observasi, pengamatan, eksperimen, mencari kebenaran, verifikasi, peninjauan. Yang kedua, fenomenologi, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang didapat dari pengalaman yang telah didapatkan seseorang atau suatu kejadian yang sudah pernah terjadi. Seseorang dapat mengaplikasikan metode ini dengan cara menceritakan kejadian, waktu, dan tempat yang telah terjadi. Yang ketiga yaitu metode kritis. Metode ini lebih cenderung aktif dalam membentuk dunia mereka sendiri. Ilmu pengetahuan dapat mereka dapatkan dari pikiran-pikiran kritis yang ada dalam pikiran masing-masing. Cara memunculkan pikiran kritis ini yaitu yang pertama, mempertanyakan apa yang ada dalam hidup ini dan kita mempertanyakan apa alasannya. Yang kedua yaitu memikirkan suatu hal yang umum dan menjabarkannya ke hal yang khusus. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, perkenalkan, nama saya Yuniati, NIM 2100232. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tentang pembagian filsafat. Filsafat terbagi menjadi 6. Yang pertama, epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas pengetahuan. Dalam hal ini, yang dibahas asal mula, bentuk atau struktur validitas, dan metodologi yang secara bersama-sama membentuk pengetahuan manusia. Yang kedua, metafisika. Berasal kata Yunani metafisika, artinya setelah fisika. Cabang filsafat ini diperkenal oleh Andronikos dan Rhodes dari kumpulan buku-buku yang ditulis oleh Aristoteles tentang hakikat
benda-benda yang kita lihat pada dunia nyata ini. Yang ketiga, logika. Sebagai ilmu, logika berasal dari pandangan Aristoteles. Meski ia tidak menyebutnya logika, tetapi filsafat analitika, istilah logika digunakan pertama kali oleh Zeno dari Citium, atau dari kata logikos, dan kata ini berasal dari kata logos yang tentunya Anda telah mengetahui artinya, yaitu akal atau pikiran, sedangkan logikos mempunyai arti sesuatu yang diutarakan dengan akal. Yang keempat, etika. Seringkali dinamakan filsafat moral karena cabang filsafat ini membahas baik dan buruk tingkah laku manusia. Jadi, dalam filsafat ini, manusia dipandang dari segi perilakunya. Pada zaman Socrates, etika ini amat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Dapat pula dikatakan bahwa etika merupakan ilmu tentang kesusilaan yang menentukan bagaimana patutnya manusia hidup dalam masyarakat. Yang kelima, estetika. Seni dan keindahan merupakan persoalan yang ditelaah oleh cabang filsafat. Estetika ini adapun yang ditelaah atau dibahas mengenai keindahan ialah kaidah maupun sifat hakiki dan keindahan. Cara menguji keindahan dengan perasaan dan pikiran manusia, penilaian dan apresiasi terhadap keindahan. Yang terakhir yaitu filsafat ilmu. Filsafat ilmu kadang disebut sebagai filsafat yang khususnya, yaitu cabang filsafat yang membahas hakikat ilmu, penerapan berbagai metode filsafat dalam upaya mencari akar persoalan dan menemukan asas realitas yang dipersoalkan oleh bidang ilmu tersebut untuk mendapatkan kejelasan yang lebih pasti. Itulah yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kelompok 2. Apabila ada perkataan yang salah, kami mohon dimaafkan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.